Performa kiper Kevin Mendoza di bawah mister gawang Persib Bandung beberapa kali menjadi sorotan, terutama terkait responnya terhadap bola-bola crossing. Tidak sedikit bobotoh yang mempertanyakan keputusannya untuk bertahan di garis gawang saat situasi bola silang mengancam. Menanggapi kritik tersebut, pelatih penjaga gawang Persib Bandung, Luizinho Passos, menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi perhatian serius dalam sesi evaluasinya terhadap para kiper didikannya. Iya, saya tahu. Saya sudah berdiskusi dengan Kevin soal itu. Sebagai pelatih kiper, pekerjaan saya tidak hanya di lapangan. Ia menjelaskan bahwa pembinaan terhadap kiper tidak cukup hanya lewat latihan teknis. Analisis video dan evaluasi situasi demi situasi juga menjadi bagian penting dari proses pengembangan. Di luar lapangan pun saya menyiapkan video menganalisis pertandingan berkali-kali untuk melihat apa yang harus diperbaiki oleh para kiper. Menurutnya, Kevin tetaplah kiper dengan kualitas tinggi. Ia menyebutkan kemampuan Kevin dalam menahan tendangan sebagai salah satu kekuatan utamanya selama ini, sehingga pertahanan Persib terbilang cukup kokoh dibandingkan klub lain. Saya pikir Kevin punya kemampuan menahan tendangan yang bagus dan cepat. Kevin juga adalah kiper dengan level tinggi, kiper tim nasional. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa area pengambilan keputusan dalam menyikapi bola-bola silang memang terus diasah tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, bicara soal back-to-back juara timnya di Liga 1 musim ini. Boyan mengatakan Persib memang layak meraih kampiun setelah penampilan konsisten yang ditunjukkan sepanjang musim ini. Boyan awalnya mengatakan bahwa ia tidak menyaksikan laga Persik Kediri menghadapi Persebaya yang menjadi penentu Persib juara saat itu. Ia justru tertidur dan bangun di saat kondisi Persebaya unggul dengan skor 3-1. Enggak, saya nggak nonton. Saya tidur, sebenarnya saat saya bangun skornya masih 3-1. Tapi kemudian saya mulai bekerja di depan komputer dan tiba-tiba ponsel saya mulai berdering, pesan-pesan masuk. Dan saya bisa mendengar suara dari luar teriakan, sorakan, petasan. Saat itulah saya sadar ada sesuatu yang terjadi. Terlepas dari hasil tersebut, Boyan menyatakan Persib memang layak menjadi juara musim ini. Selain karena faktor cedera pemainnya, Boyan juga menilai tantangan terberat di liga ini adalah soal perjalanan panjang dalam melakoni laga tandang. Jujur saja, memenangkan Liga Indonesia itu jauh lebih sulit dibandingkan liga di negara lain. Karena perjalanan yang sangat jauh, liganya sangat panjang. Jarak tempuhnya luar biasa, terutama bagi kami untuk setiap pertandingan. Kami harus menempuh perjalanan 3 jam dengan bis, ini selalu berat. Kadang 8 jam, 9 jam, bahkan lebih dari 10 jam. Jadi ini bukan hal yang mudah dan pada akhirnya para pemain memang pantas mendapatkannya tuntasnya. Menjelang pertandingan menghadapi Barito Putra, Persib Bandung mendapatkan angin segar dari 2 pemain senior mereka, Deddy Kusnandar dan David Da Silva yang sebelumnya sempat menjalani pemulihan cedera cukup lama, sudah kembali berlatih dengan normal. Pelatih kepala Persib Boyan Hodak mengkonfirmasi bahwa keduanya mulai menunjukkan perkembangan positif pasca proses pemulihan cedera dengan mulai mengikuti sesi latihan secara penuh. Iya, mereka mulai latihan lagi dengan bola, tentu dia masih butuh waktu, tapi tentunya sangat bagus melihat mereka kembali. Deddy mengalami patah tulang fibula pada Desember lalu setelah hampir 5 bulan menjalani pemulihan.
Gelandang asal Jatinangor itu mulai ambil bagian dalam sesi latihan reguler tim meski belum bisa langsung tampil di pertandingan resmi. Sementara itu kondisi David da Silva juga lebih cepat pulih dari ekspektasi setelah cedera ankle yang didapatnya pada akhir Ramadan lalu. Striker asal Brazil itu bahkan sudah ikut dalam sesi minigame di latihan. Rasa sakitnya hampir sudah tidak ada. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana dia tampil di sesi latihan dan kita akan lihat nanti untuk bisa diturunkan tuntasnya. PT Liga Indonesia Baru secara resmi memajukan jadwal laga terakhir Persib kontra Persis Solo. Duel Persib menghadapi Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api semula digelar pada Minggu 25 Mei pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. PT LIB memutuskan untuk mengubah jadwal duel kandang terakhir Persib itu menjadi Sabtu 24 Mei pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menjelaskan alasan memajukan jadwal duel tersebut adalah untuk memberikan kenyamanan dalam persiapan Persib melakukan konvoi juara yang rencananya digelar pada Senin 26 Mei. Nah, kemudian penyerahan hadiah itu terakhir pada tanggal 24 Mei. Kita memang majukan di tanggal 24 yang semula tanggal 25, supaya ada kesempatan untuk konvoi dan sebagainya. Itu kan hari Sabtu, jadi biar nggak terganggu bisa di hari Minggunya. Perubahan jadwal Persib ini juga mempengaruhi agenda tim lain yang semula akan bermain serentak pada Minggu pukul 15.30. Ferry mengatakan jadwal yang akan dimajukan adalah pertandingan tim-tim yang masih berpeluang degradasi. Nanti jadwal di akhir kompetisi juga akan berbeda, mungkin melihat indikator ranking terakhir. Yang degradasi seperti apa, itu akan ada paralel tuntasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta bek PSM Makassar, Yuran Fernandes, untuk meninggalkan Indonesia jika menyesal bermain di Liga 1. Sebelumnya Yuran menyindir sepak bola Indonesia setelah PSM keok 1-3 dari PSS Sleman. Dia sudah meminta maaf, tapi kalau dia menyesali, jangan bermain di Indonesia. Bermain saja di luar Indonesia, ungkap Erick Thohir. Kalau dia menyesal bermain di sini, jangan bermain di sini. Bermain di tempat lain saja, jangan cari makan dan berkarir di sini. Menjelek-jelekan liga kita, kecuali dia ada bukti. Kalau ada bukti, dia bilang, oh wasit ini dibayar, pemain ini dibayar, kita akan tangkap. Namun Erick Thohir meminta PT Liga Indonesia Baru untuk melakukan penindakan kepada Yuran meski pemain asal Tanjung Verde itu telah melakukan klarifikasi. Meski dia sudah meminta maaf, tetapi saya meminta PT LIB juga bertindak keras kepada kompetisi dan pemainnya, atau saya tindak PT LIB-nya tuntasnya.